Halo semuanya, perkenalkan namaku Joshua Mario dengan nomor NIM 142251302. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh soal tentang dinamika tim, kita harus lebih tahu tentang ke dasarnya. Kata tim sering banget kita dengar, baik di kampus maupun di tempat kerja. Tapi apa sih sebenarnya bedanya tim beneran sama sekedar sekumpulan orang yang kebetulan kerja bareng? Nah, di sini aku bakal ajak kalian kenalan sama esensi dasar sebuah tim. Kontribusinya kuat, organisasi, sampai jenis-jenisnya menurut buku Richard Duff. Yang pertama, kita masuk ke What is a Team. Di sini, tim itu bukan cuma orang-orang yang kebetulan ngumpul di satu tempat yang sama. Tim adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis, koordinasi kerjaan satu sama lain, dan punya tujuan bersama yang spesifik. Nah, yang bikin tim beda dari kelompok biasa itu ada dua hal penting. Yang pertama, interdependence alias saling ketergantungan. Yang kedua, akuntabilitas bersama. Maksudnya, dalam tim yang beneran, setiap anggota sadar bahwa mereka nggak bisa sukses sendirian. Keberhasilan individu baru bisa kejadian kalau seluruh anggota tim berhasil menyelesaikan tanggung jawab kolektif mereka. Yang kedua ada contribution of team. Nah, kenapa sih organisasi zaman sekarang sangat bergantung pada tim? Di buku ini bilang, tim yang efektif bisa kasih kontribusi besar dan menciptakan keunggulan kompetitif lewat 5 hal utama. Yang pertama, tim mendorong kreativitas dan inovasi karena ide-ide datang dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Yang kedua, tim bisa mendongkrak kualitas produk atau layanan karena proses pengerjaan dan pengawasannya dilakukan bareng-bareng. Yang ketiga, tim mempercepat speed of response dalam menghadapi tantangan pasar. Yang keempat, tim meningkatin produktivitas sekaligus kepuasan kerja karyawan karena mereka ngerasa beneran terlibat. Dan yang terakhir, kelima, semua hal tadi kalau digabung bakal menciptakan integrasi organisasi yang solid, di mana kerjasama tim mampu mengangkas batasan antar departemen yang selama ini kaku. Dan yang terakhir ada type of teams. Buku ini membagi tim dalam organisasi jadi beberapa jenis, yang sesuai tergantung tujuan dan fleksibilitas tugasnya. Yang pertama ada functional teams atau tim fungsional. Ini tim yang paling tradisional, strukturnya vertikal dan hierarkis. Biasanya terdiri dari seorang manajer sama bawahannya dalam satu departemen formal. Misalnya tim akuntansi atau tim pemasaran. Kemudian, yang kedua, ada cross-functional teams atau tim lintas departemen. Ini ngumpulin anggota dari berbagai departemen yang berbeda buat menyelesaikan tugas tertentu. Cocok banget buat masalah kompleks yang butuh sudut pandang multidisiplin. Contohnya tim pengembang produk baru yang melibatkan orang, keuangan, desain, dan produksi yang sekaligus. Salah satu bentuk khususnya adalah task force, yaitu tim yang sifatnya sementara. Yang kemudian yang ketiga ada self-managed teams atau tim mandiri. Tim ini punya tingkat otonomi yang lebih tinggi dan dirancang buat kerja secara mandiri tanpa pengawasan ketat dari manajer atas. Anggota timnya punya rotasi tugas, bertanggung jawab penuh atas hasil kerja mereka. Bisa nentuin jadwal sendiri, bahkan ngambil keputusan manajerial internal secara kolektif buat menyelesaikan satu proses kerja yang utuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Zahira Putri dengan NIM 142251297. Di sini saya akan membahas tentang the personal dilemma of teamwork, yang mana David Ferrucini ini memimpin proyek Watson di IBM, mengalami kesulitan ketika mengajak para ilmuwan untuk bergabung dalam tim. Banyak ilmuwan lebih memilih mengerjakan proyek sendiri karena jika proyek tim gagal, semua anggota akan ikut menanggung resiko. Sebaliknya, jika berhasil, penghargaan diberikan kepada tim dan kepada individu. Meskipun demikian, Ferrucci berhasil membentuk tim yang akhirnya sukses menciptakan Watson. Kasus ini menunjukkan bahwa kerjasama tim sering menjadi dilema bagi banyak orang. Ada 3 alasan utama. Yang pertama ada harus mengorbankan kemandirian. Ketika menjadi anggota tim, keberhasilan seseorang tidak lagi hanya bergantung pada usahanya sendiri, tetapi juga pada kinerja anggota orang lain. Setiap anggota harus bersedia mengutamakan kepentingan tim dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, adanya free ride, yaitu penumpang gratis. Mana free ride ini adalah anggota tim yang menikmati hasil kerja kelompok tetapi tidak memberikan kontribusi yang sebanding. Nah, ini sering disebut juga sebagai social loving, yang mana ketika seseorang mengurangi usahanya karena bekerja dalam kelompok. Ketika ada tim yang bisa menjadi dysfunctional,
yaitu tidak semua tim dapat bekerja dengan baik. Banyak tim gagal karena masalah dalam hubungan dan pengelolaannya. Menurut Patrick Lencioni, terdapat 5 disfungsi utama dalam tim. Pertama, kurangnya kepercayaan. Anggota tim tidak berani mengungkapkan ide dan kesalahan. Yang kedua, ada takut konflik. Maksudnya anggota tim menghindari perbedaan pendapat demi menjaga keharmonisan. Yang ketiga, adanya kurangnya komitmen. Anggota tidak benar-benar mendukung keputusan yang dibuat. Yang keempat, ada menghindari tanggung jawab. Anggota saling menyalahkan ketika terjadi masalah. Yang kelima, ada tidak fokus pada hasil. Anggota lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada tujuan. Karakteristik tim yang efektif. Untuk mengatasi disfungsi tersebut, tim perlu memiliki yang pertama kepercayaan, yang kedua konflik yang sehat, yang ketiga komitmen, yang keempat akuntabilitas atau tanggung jawab, yang kelima fokus pada hasil bersama. Kedua, ada model efektivitas tim, yang mana tim yang efektif tidak terbentuk secara otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa tim akan bekerja dengan baik jika memiliki tujuan yang jelas. Pembagian peran yang tepat dapat mengelola dan pengelolaan yang baik dari pemimpin. Tujuan tim yang efektif di sini sendiri dapat dilihat dari 3 hasil utama. Yang pertama, produktivitas, yaitu tim mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan mencapai target yang telah ditetapkan. Kedua, ada kepuasan anggota, yang mana anggota merasa puas, nyaman, dan termotivasi untuk menjadi bagian dari tim. Yang ketiga, ada kemampuan beradaptasi dan belajar, yaitu tim mampu mengembangkan pengetahuan secara keterampilan baru sehingga dapat menghadapi perubahan dan tantangan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi efektivitas tim. Yang pertama, ada konteks organisasi. Lingkungan organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan tim, meliputi kepemimpinan, budaya organisasi, strategi organisasi, lingkungan kerja, dan sistem penghargaan dan pengendalian. Yang kedua, ada karakteristik tim. Karakteristik tim yang penting di sini antara lain, yang pertama ada jenis tim, yaitu yang dimaksud jenis tim itu seperti formal, mandiri, dan virtual. Yang kedua, ada ukuran tim. Yang ketiga, ada keberagaman anggota. Yang keempat, ada pembagian peran. Keberagaman pengetahuan, keterampilan, gender, dan latar belakang dapat meningkatkan kualitas keputusan tim jika dikelola dengan baik. Selanjutnya ada proses tim. Proses yang terjadi di dalam tim meliputi tahap perkembangan tim, kekompakan tim, norma, dan penyelesaian konflik. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang virtual teams dan tim karakteristik. Nah, virtual teams adalah tim yang bekerja sama dari lokasi yang berbeda menggunakan teknologi seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Nah, virtual teams memberi keuntungan seperti fleksibilitas, akses pada talenta dari berbagai daerah, dan penghematan biaya. Namun, tantangannya adalah membangun kepercayaan, menjaga komunikasi, dan menghindari miskomunikasi. Karena itu, pemimpin tim perlu membangun trust, budaya tim yang positif, dan memonitor perkembangan kerja. Selanjutnya adalah tim karakteristik yang terdiri dari size, diversity, dan member rules. Nah, yang pertama adalah size atau ukuran tim. Tim yang terlalu besar cenderung sulit berkoordinasi, sedangkan tim kecil biasanya lebih fokus dan komunikatif. Jadi ukuran tim harus seimbang agar tetap efektif. Yang kedua adalah diversity atau keberagaman. Perbedaan skill, pengalaman, dan cara berpikir dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tapi diversity juga bisa memunculkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah member rules atau peran anggota. Ada task special rule yang fokusnya itu pada tugas dan pencapaian target, serta social emotional rule yang menjaga hubungan, dukungan, dan suasana positif dalam tim. Nah, jadi kesimpulannya, keberhasilan tim dipengaruhi oleh pengelolaan virtual teams dan karakteristik tim seperti ukuran, keberagaman, dan peran anggota. Baik, halo semuanya. Pernahkah kalian memperhatikan mengapa sebuah tim itu baru seringkali canggung, lalu mengalami konflik, dan hingga akhirnya mereka bisa bekerja sama dengan sangat kompak? Nah, semua itu sendiri dikendalikan oleh apa yang disebut dengan proses tim. Jadi, untuk proses tim sendiri dapat kita lihat berdasarkan model dari Bruce Tuckman, di mana setiap kelompok itu harus melewati 5 tahapan perkembangan untuk menjadi tim yang matang, di mana ini dimulai dari forming, yaitu tahap orientasi dan pengenalan, masuk ke storming, di mana konflik dan perbedaan kepribadian mulai bermunculan. Nah, jika tim ini sendiri mampu untuk bertahan, maka mereka itu akan masuk ke tahap norming untuk membangun keteraturan dan keterpaduan peran. Setelah itu barulah tim mencapai puncak produktivitas di tahap performing sebelum akhirnya dibubarkan pada tahap adjourning ketika tugas itu sendiri telah selesai.
Nah, kunci utama dari penggerakan tahapan tersebut adalah kohesivitas dari sebuah tim, di mana ini berarti sejauh mana anggota itu saling tertarik dan juga berkomitmen di dalam tim. Nah, kohesivitas ini tidak muncul begitu saja, melainkan ditentukan oleh intensitas interaksi, kesepakatan terhadap tujuan bersama, serta rekam jejak kesuksesan tim dalam mencapai target. Namun perlu diingat bahwa kohesivitas yang kuat membutuhkan kompas perilaku yaitu norma tim. Ada 4 cara bagaimana norma ini terbentuk, yaitu yang pertama melalui peristiwa kritis di masa lalu, yang kedua keutamaan perilaku awal, ketiga pernyataan eksplisit yang tegas dari pemimpin, dan yang keempat bawaan pengalaman positif dari organisasi sebelumnya. Kesimpulannya, tim hebat tidak diciptakan secara instan, tapi mereka dibentuk melalui proses yang dinamis. Sebagai pemimpin, memahami dinamika ini adalah kunci untuk mendorong produktivitas dan mencapai visi dari sebuah organisasi. Pada bagian ini, saya akan membahas managing team conflict, yaitu bagaimana konflik dalam tim dapat dikelola agar tetap mendukung kinerja tim. Pertama, terdapat types of conflict, yaitu konflik yang muncul karena perbedaan ide, tujuan, atau hubungan antara anggota tim. Konflik tidak selalu berdampak negatif, bahkan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Karena itu, perlu balancing conflict dan cooperation, yaitu menjaga keseimbangan antara perbedaan pendapat dan kerjasama. Terlalu banyak konflik dapat menghambat pekerjaan, yes, sedangkan terlalu sedikit konflik dapat mengurangi kreativitas. Beberapa cause of conflict antara lain karena perbedaan tujuan, kesalahpahaman komunikasi, pembagian tugas yang tidak jelas, dan perbedaan kepribadian. Untuk mengatasinya, terdapat beberapa styles to handle conflict seperti menghindari, berkompromi, bekerja sama, mengakomodasi, atau bersikap tegas sesuai situasi. Selain itu, ada negotiation, yaitu proses diskusi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Contoh, ketika anggota tim memiliki ide berbeda dalam suatu proyek, mereka dapat bernegosiasi untuk menemukan solusi yang terbaik. Jadi, pada kesimpulannya, konflik tidak selalu buruk jika dikelola dengan komunikasi dan negosiasi yang baik. Konflik justru dapat meningkatkan efektivitas dalam kinerja tim. Oke, next kita masuk ke case. Nah, di sini saya mengambil case dari perusahaan Tokopedia. Oke, Tokopedia merupakan contoh perusahaan yang sangat bergantung pada kerja tim untuk menjalankan operasional dan mengembangkan inovasi. Dalam Tokopedia terdapat berbagai jenis tim seperti tim teknologi, pemasaran, dan layanan pelanggan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan digital, Tokopedia juga menerapkan virtual teams melalui penggunaan teknologi komunikasi dan kolaborasi online. Selain itu, keberagaman anggota tim dari berbagai latar belakang menjadi salah satu kekuatan dalam menghasilkan ide-ide inovatif. Namun, perbedaan pendapat dan cara kerjasama terkadang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik, kerjasama, dan kemampuan negosiasi sangat penting agar konflik dapat diselesaikan secara konstruktif. Intinya, keberhasilan Tokopedia menunjukkan bahwa tim yang efektif, berkolaborasi yang baik, memanfaat teknologi, dan pengelolaan konflik yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan terus berinovasi. Terima kasih.